Sebenarnya kami yang lagi mengajukan PK ini nggak akan terlalu banyak komentar karena klien kami saat ini sudah tidak ditahan, sudah telah menjalani mantan narapidana dalam statusnya, yang dimana menuntut keadilan bahwa apa yang terjadi saat ini terutama dengan dikabulkannya pra peradilan gitu. Nah, jadi sebenarnya kita berharap nanti Peggy Setiawan ini dan pengacaranya mereka dapat dihadirkan dan menjelaskan kepada hakim bahwa orang-orang yang DPO yang di dalam pertimbangan hakim menyatakan adalah pelaku, pemerkosa, pembunuh, yang bawa motor, yang membawa mayat itu, dua dinyatakan adalah fiktif oleh polisian, sedangkan satu dinyatakan salah orang dan dikabulkan pra peradilan dan dianggap melanggar hak asasi manusia, kemudian dipulihkan kembali nama baik dan kehormatan daripada Peggy. Itu sudah sangat mudah sekali. Nah, di samping adanya pengakuan atau pencabutan pengakuan yang dilakukan oleh Liga Akbar yang tentu akan merubah kronologis cerita rangkaian peristiwa pidana pembunuhan berencana tersebut. Nah, kemudian kita akan menghadirkan saksi ahli forensik untuk menilai kembali, menguji tentang sekuat apa air sperma itu di dalam tanah atau di dalam kubur masih bisa ditampak lagi selama beberapa hari kekuatannya. Kemudian kenapa tidak dilakukan upaya tes DNA terhadap keseluruh korban yang disimpulkan atau dipertimbangkan hakim dalam vonis sebagai orang yang memperkosa secara bergantian bergiliran tersebut. Nah, kemudian dengan adanya upaya-upaya pelaporan saksi palsu, di antara telah dilaporkannya beberapa seperti Pak RT, Aib, dan Dede, mudah-mudahan argumentasi kami dalam memori, dalil kami dalam memori peninjauan kembali ini dapat menjadi perhatian dan kita akan diadili, diperiksa oleh hakim upaya peninjauan kembali yang luar biasa ini. Kalau bisa majelisnya, karena ini adalah anak, tidak usah satu orang. Kalau bisa lebih dari 3, kalau bisa 5, 7, atau 9 hakim agung. Karena ini adalah peristiwa kemanusiaan luar biasa. Yang dapat kita petik dari persoalan ini, bukan kita ingin kabur masalah pembunuhan ini, tapi agar jangan sampai salah menghukum. Dan salah menghukum itu juga harus dihukum, diberi sanksi. Kami melihat Polda Jawa Barat maupun pihak kepolisian belum memberikan sanksi yang tegas kepada penyidik-penyidik yang salah tangkap. Jadi keluarga korban termasuk keluarga Saka juga sangat kecewa karena tidak adanya hukuman buat polisi-polisi yang menangkap Peggy. Nah, apakah mereka harus menunggu putusan dari peninjauan kembali ini? Kami berharap mudah-mudahan dalam waktu singkat, dan kita sudah konfirmasi beberapa saksi ahli dengan saksi ahli ternama di Indonesia yang siap untuk menjadi saksi dan menjadi bagian daripada peninjauan kembali ini. Demikian. Oke, sudah dijelaskan bagaimana persiapan dan juga ada sejumlah saksi dan juga bukti-bukti yang nanti akan disiapkan. Tapi ini mungkin yang menjadi pertanyaan juga Bang Farhad, sebenarnya apa ini yang diharapkan dari Saka Tatal maupun dari pihak kuasa hukum dalam sidang peninjauan kembali ini? Karena kan Saka Tatal ini sebenarnya sudah bebas. Apakah untuk pemulihan nama baik? Karena memang informasinya Saka Tatal ini katanya sampai susah untuk mencari pekerjaan, Bang. Ya, dari awal hakim tidak mempertimbangkan saksi-saksi alibi saksi yang meringankan kita, termasuk keluarga atau orang dekat yang menyatakan bahwa Saka Tatal tidak berada di TKP pada saat tersebut. Karena tempat kejadian perkara itu ada 2 titik. Nah, di mana hakim tidak memisahkan peran daripada Saka, niat dan motifnya apa, keuntungan daripada dia membunuh itu apa, dan hanya 1 pukulan kalau dalam dakwaan jaksa. Nah, tidak ada niat perencanaan maupun pembunuhan, tapi dalam kesimpulan pertimbangannya adalah Saka Tatal adalah orang yang memiliki niat buruk atau niat jahat atau perencanaan sehingga mengakibatkan kematian kedua orang tersebut. Padahal Saka Tatal ini hanya dianggap memukul si Eki aja, nggak memukul Vina. Nah, di sini kita
melihat ada ketidakadilan di situ, dan memang hakim pada majelis mulai PN, PT, dan MA itu hanya mengambil copy paste daripada putusan atau penyidikan kepolisian. Catatan yang paling penting, di pledoi pertama, hakim menyampingkan pledoinya dengan alasan salah nomor perkara. Pengacaranya waktu itu awal menulis nomor surat kuasa yang intinya sama dengan nomor perkara, katanya dengan alasan tidak ada poin. Jadi Sakatata sama aja tidak pakai pengacara, tidak ada pledoi. Pada saat banding, memori kasasi, memori banding yang sudah didaftar dan ada tanda terima, dan kontra memori atas memori banding jaksa, itu saat ada tapi tidak disertakan, tidak dilampirkan ke pengadilan tinggi. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pun menyatakan pengacara Sakatata tidak menyerahkan memori banding. Jadi itu betul-betul dalam keadaan KO, bukan dalam keadaan oke. Terbalik, kalau orang harusnya oke kan, ini KO. Nah, demikian juga putusan pengadilan Mahkamah Agung. Nah, setelah 8 tahun dan ternyata merupakan semangat baru dengan adanya PEGI lepas, kemudian Liga Akbar mencabut, ya, kemudian DPO-nya berkurang. Jadi peristiwa itu hanya imajinasi atau halusinasi yang terjadi, yang mengakibatkan 7 terpidana dihukum seumur hidup rata semua, dan Sakatata dihukum 8 tahun telah menjalani, dan sampai saat ini dampak buat dia tidak mendapat pekerjaan dan ada traumatis, dan kita berharap agar Sakatata maupun ke-7 terpidana tersebut ditangguhkan sementara, dikeluarkan sementara berdasarkan putusan, dan tidak harus menunggu. Udah gampang, sangat mudah dibaca. Hakim Aib Sulaiman aja yakin bahwa orang-orang yang DPO itu bukan pelakunya, dan polisi sudah menyatakan 2 udah fiktif. Jadi apa lagi? Karena kalau nggak ada mereka nggak akan mati tuh Eki. Tidak ada PEGI nggak akan mati tuh Eki. Itulah yang menjadi dasar bahwa Saka siap, di samping telah menjalani hukuman, siap sumpah pocong pun dia tidak melakukan itu. Semoga jalan terang, dan semoga keadilan itu ada di kota Cirebon. Dari sinilah kita mulai sidang pada tanggal 24 Juli nanti. Kami berharap seluruh masyarakat Cirebon untuk hadir bersama-sama, kita tuntut keadilan, kita gelar perkara ini, kemudian kita tuntut hakim di Mahkamah Agung untuk membebaskan Sakatata dan ke-7 terpidana lainnya. Baik.